Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bacalah 961, sebelum lanjut menyimak konten cerita-cerita Islam di channel Bacalah 961, kami informasikan bahwa kalian bisa membaca sambil mendengarkan narasi yang ada. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pesan bila kami mengunggah konten baru, dukung kami dengan like, komentar, serta share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lanjut. Kisah Nabi Saleh alaihi salam. Sahabat Bacalah 961, berikut ini adalah kisah kelima dari susunan 25 nabi yang wajib dikenal dalam ajaran Islam. Nabi kelima yang dimaksud adalah Nabi Saleh alaihi salam. Beliau dilahirkan di kota Hijr, yang juga dikenal dengan nama Al-Hijr atau Hegra. Kota ini terletak di bagian utara semenanjung Arab, antara wilayah Hijaz dan Tabuk, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah sumber sejarah. Secara lebih spesifik, Hijr merupakan wilayah tempat tinggal kaum Samud, kaum yang dikenal sangat terampil dalam memahat gunung dan batu untuk dijadikan rumah dan bangunan. Kepada kaum inilah Nabi Saleh alaihi salam diutus dengan misi utama, mengajak mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Tentang waktu kelahirannya, tidak ada keterangan yang pasti dalam Al-Quran maupun hadits yang syahih. Namun, sebagian sejarawan memperkirakan bahwa Nabi Saleh alaihi salam hidup sebelum tahun 2100 sebelum Masehi. Begitu pula dengan waktu wafatnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber utama Islam, baik Al-Quran maupun hadits yang dapat dijadikan pegangan. Kisah Nabi Saleh alaihi salam. Dalam Al-Quran lebih banyak berfokus pada perjuangannya dalam berdakwah dan azab yang menimpa kaum Samud setelah mereka mendustakan seruan Nabi mereka. Sahabat 961, meskipun demikian, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Saleh alaihi salam wafat setelah turunnya azab kepada kaumnya. Azab itu datang 3 hari setelah beliau memberikan peringatan kepada mereka, sebuah janji yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan makamnya? Seperti halnya waktu wafatnya, lokasi makam Nabi Saleh alaihi salam pun tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran atau hadits yang sahih. Namun, sejumlah riwayat dan tradisi lokal menyebutkan beberapa lokasi yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir beliau. Ada yang menyebut Wadi Us-Salaam di Najaf, Irak, bersama dengan Nabi Hud alaihi salam. Ada pula yang menyebut kawasan Al-Hijr, Madain Saleh, atau Lembah Sar, dikenal juga sebagai Syi'ib Asnab, sebagai tempat yang dikaitkan dengan makam beliau. Demikian sekelumit tentang Nabi Saleh alaihi salam. Sebelum kita masuk kepada cerita lengkapnya, sekarang waktunya kita masuk ke kisah selanjutnya. Kondisi kaum Nabi Saleh alaihi salam. Sahabat 961, berdasarkan informasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, kita mengetahui bahwa kaum Nabi Saleh alaihi salam, yaitu kaum Samud, adalah kaum yang sangat terampil dalam hal arsitektur batu. Mereka mampu memahat pegunungan untuk dijadikan tempat tinggal yang kokoh dan indah. Hal ini dijelaskan secara jelas dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 82, وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 149, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. Sungguh, kemampuan mereka bukan hanya dalam membangun, tetapi juga dalam memanfaatkan alam dengan cerdas. Selain tinggal di rumah-rumah batu yang mereka pahat sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan kepada mereka berbagai kenikmatan duniawi, berupa kebun-kebun yang subur dan mata air yang melimpah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 147. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 148. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ. Inilah gambaran kemakmuran dan kehidupan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam.
mereka hidup dalam kenyamanan, kekayaan, dan kekuatan yang luar biasa. Namun sebagaimana yang akan kita bahas di bagian berikutnya, kemewahan dunia bukanlah jaminan keselamatan jika hati mereka tetap berpaling dari petunjuk Allah. Tujuan pengutusan Nabi Saleh alaihi salam. Sahabat 961, setelah kita mengetahui bagaimana kondisi kehidupan kaum Nabi Saleh alaihi salam, kaum yang diberi kemakmuran dan keahlian memahat gunung menjadi rumah-rumah, muncul pertanyaan penting. Apa sebenarnya tujuan diutusnya Nabi Saleh alaihi salam kepada mereka? Seperti para nabi yang datang sebelumnya, tujuan utama pengutusan Nabi Saleh alaihi salam adalah untuk mengembalikan manusia kepada jalan tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Seruan ini sangat jelas tergambar dalam firman Allah di beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 73. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 74, Nabi Saleh alaihi salam juga mengingatkan mereka atas nikmat Allah. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa misi Nabi Saleh alaihi salam adalah mengajak kaumnya kembali kepada ketaatan, mengingatkan akan nikmat Allah, dan memperingatkan akibat dari mendurhakai perintahnya. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 61. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 143 juga menegaskan, إني لكم رسول أمين. Al-Quran Surat An-Naml ayat 45 menyebutkan, ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Sahabat, bacalah 961. Dari ayat-ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya. Dia tidak membiarkan mereka tersesat tanpa peringatan. Allah mengutus para nabinya agar manusia tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga selamat di akhirat. Semoga cerita singkat ini menambah keimanan, dan kita dapat meneladani akhlak mulia para nabi. Nantikan kisah nabi-nabi selanjutnya. Terima kasih untuk subscribe dan telah mengaktifkan lonceng notifikasi, serta dukungannya dengan like, komentar, dan share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Bersambung ya.